Halo guys, welcome back to Life Tech. Kali ini ada aku Felis dan Sean. Oke, nah kita di sini bakal ngebahas tentang smartwatch sama smart band. Kalau sebenarnya kemarin itu kita udah sempat bahas tentang ini, Halo dengan tipe GST Lite. Sekarang kita mau bahas tentang Huawei Band 8 yang Sean punya. Jadi kalau misalkan sebenarnya kalau ngebandingin sih kita nggak bisa ya, maksudnya kan beda kelas juga. Cuma mau tahu aja sih untuk fitur di smart Huawei 8 ini worth it atau enggak sih, atau justru kayak ya udah beli di smartwatch Halo aja tuh udah oke-oke aja gitu, sekelas Halo kayak gitu. Nah mungkin lu udah menggunakan seminggu kali ya? Seminggu ada? Udah seminggu pas, gue udah Pas pakai seminggu ini ya? 1 minggu pas. Oke, mungkin boleh dijelasin nih untuk Huawei Band 8 ini sendiri tuh maksudnya pairing juga kah sama aplikasi? Karena kan kalau untuk Halo itu juga pairing ya sama aplikasi. Rata-rata sih smartwatch, smart band itu memang harus pairing karena kan ini bakal nge-track ya kehidupan kalian gitu. Jadi Huawei ini kita pakai aplikasi juga nih. Pertama-tama nih, kalau kalian habis beli, kalian bisa langsung download Huawei Health di App Store. Oke. Kalau untuk Google Play, kalian di website. Ya, oke. Nah, jadi pertama-tama nih, kalian langsung aja sign in atau sign up aplikasinya. Kalau udah, kalian tinggal klik ada tombol titik 4 di atas kanan untuk scan atau add device kalian. Oke. Nah, nanti kalau udah, pastiin juga Bluetooth kalian nyala. Udah deh, kalian tinggal tunggu pairing prosesnya aja. Udah selesai, langsung masuk ke dalam aplikasinya. Oke, jadi untuk sebenarnya untuk tampilannya sendiri juga nggak terlalu jauh beda sama aplikasinya Halo. Di sini juga ada track untuk sleep, ada untuk kalau misalkan di Halo kayaknya nggak ada yang weight manage ya? Kalau weight manage ini kita masukin input sendiri sih. Kayak berat kalian berapa, nanti kalian masukin aja buat track. Kayaknya ada sih, ada. Kalian aja buat patokan kalian. Heart rate juga ada, exercise record, ada sleep. Sleep ini sangat menarik sih menurut gua. Stress juga ada. Oke. Oh iya, itu ada beberapa fitur yang disebutin tadi itu sebenarnya di Halo juga ada. Cuma kalau misalnya untuk stress itu sebenarnya di gue nggak terlalu disupport dari aplikasinya. Berarti gitu. nggak bisa ya bahasa kasarnya, cuma bahkan jadi nggak itu bisa. hal yang sangat membingungkan karena di sininya ada tapi pas dibuka di aplikasinya katanya nggak support. Jadi agak bingung aja sih. Oke, nah untuk build-nya sendiri nih, kalau dari Huawei Band 8 apa yang bisa dipamerin? Jadi Huawei Band 8 ini dia merupakan smart band yang memiliki layar sebesar 1,47 inch. Oke. Ini juara di kelasnya. Dengan harga sekian kalian tuh udah dapat layar segede ini dan nyaman banget untuk dipakai sehari-hari sih. Dia kualitas juga juara di kelasnya. Selain kayak maksudnya untuk ininya apa? LED-nya ya? Ya, Bisa dibilang LED-nya, face-nya itu apa lagi kayak mungkin plastiknya, strap-nya? Ya, jadi strapnya ini berbahan karet ya pertama, tapi nggak bikin gatel sama sekali dan halus banget ya. Layar juga udah AMOLED jadi tajam banget. Mau kalian pakai di dalam ruangan atau outdoor, tinggal kalian adjust aja brightness-nya sesuai. Oke, berarti emang bahannya pun nggak murahan dan maksudnya nggak bikin iritasi atau apapun itu, dan bisa dibilang ini firm atau kokoh banget gitu lah buat kalian yang sporty, karena emang smart band itu kalau kalian baca-baca ya, smart band itu tuh rata-rata fiturnya memang untuk sport gitu lah, kayak buat yang fisik, tapi sekarang kayaknya ada juga ya yang non fisik ya, contohnya kayak e-sport. Gue nggak tahu sih kalau untuk ini sendiri bisa. Nah, kalau di Huawei ini kalian tuh udah dapat 100 mode workout dan salah satunya ada e-sport. Ada di sini. Ada untuk ngukur olahraga e-sport yang kalian lakuin. Oke, pertanyaan lanjutannya gimana caranya dia bisa ngitung ininya sih? Maksudnya kayak kalau misalnya lari kan mungkin bisa ya ketahuan kayak
larinya udah semana, Ya, udah seberapa mungkin lama, jarak berapa lama ya. keringetan, lala-lala. E-sport gimana? Kalau ini kan pertama kali gue coba waktu nge-gym ya. Nah, kalau di gym itu gue pakai mode workout, terus strength. Di strength ini kita pencet, nah dia akan start sendiri nih. Dia akan ngitung kita udah berapa lama dan perkiraan kalorinya berapa. Dan di atas ini ada heart rate kita. Jadi, nah ini kehitung nih heart rate kita. Dan di atas ini ada bar dari biru, hijau, kuning, orange, sama merah. Nah ini tuh indikator di saat di biru kita sedang warm up. Di atas di hijau kita lagi fat burning moment. Jadi kita patokan kita tuh di situ kalau dalam menggunakan smart band ini untuk olahraga. Oke. Ringan juga nggak sih selama lu olahraga? Kayak ringan mungkin kalau banget. misalkan terlalu berat kan buat dibawa olahraga itu agak males ya? Iya, menurut gue pribadi sih karena ini enteng banget, gue ngerasanya nggak ganggu gitu pas tidur. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang tidur, sebenarnya gue juga ada, kalau di GST Halo itu sebenarnya juga ada tracker untuk tidur, dan itu juga ya works juga gitu. Dan tapi kalau untuk Halo sendiri, kalau kalian yang udah lihat reviewnya, gue agak terganggu dengan measurement untuk oksigen, SpO2. Oh, SpO2 ya. Itu kan maksudnya beberapa smartwatch tuh, bukan beberapa ya, kebanyakan smartwatch ada fitur itu. Tapi untuk yang Halo itu dia sangat-sangat tidak akurat. Maksudnya ini gue udah sampai segini nih, ini udah lubang yang terakhir. Ya itu udah mentok sih. Udah mentok, tapi dia itu gak bisa. Ya, gue kasih lihat nih, gue measure. Tuh, dia tulisannya adalah please fasten the strap. Gue mau fasten apa lagi nih, udah. Tapi mungkin ada yang bisa bilang juga, ini tangannya kekecilan kali, atau kurus, atau gimana gitu kan. Cuma gue gak paham, tapi ya biar kita afdol ya. Ini kan bukannya body shaming ya guys, tapi tangan gue sama tangannya Shan itu lebih besar tangan Shan. Jadi kalau misalkan, kalau sampai di Shan aja nggak bisa, maksudnya udah ketat gitu, udah nggak bisa juga, nggak usah sampai ujung, dan udah ketat juga, nggak bisa, ya itu gue agak bingung sih. Mungkin itu juga bisa jadi catatan untuk Halo, khususnya untuk tipe yang GST Lite ini, pengukurannya harus ditingkatin lagi ya. Ini gue coba sementoknya ya, sisa 3 lubang sih. Cuman ini udah mentok banget. Ini udah mentok banget, coba nih. Udah kenceng banget. Tuh, ya. Kenceng banget ini udah kenceng banget. Coba di measure deh. Oke ya, kita coba measure ya. Kita coba measure SpO2 ya? Iya. Measure. Masih minta kencengin strap. Ini agak annoying sih sebenarnya. Kita mungkin buat yang beli nyari fitur ini tapi malah begini gitu, nggak bisa. Kurang kan? Nah ini ya, kalau ini untuk Huawei Band 8, ini nggak terlalu kenceng-kenceng banget. Aku juga masih sisain 1 lubang lah, tapi ini emang nggak terlalu kenceng-kenceng juga. Aku klik deh SpO2, measure. Oh, di sini dia kasih tahu untuk kayak layarnya kalau misalnya kita mau ngukur itu harus ngadep ke sini. Jadi harus stay still. Nah, ini dia mau measure. Coba. Tuh. Oke. Mau ya, dia mau. Oke, berarti untuk sensornya berarti ini masih butuh untuk yang Halo ya, khususnya masih butuh pengembangan lah. Iya, masih butuh pengembangan. Butuh pengembangan banget. Kalau untuk yang ini udah oke. Dan untuk apa ya, menurut gue sih dari smartwatch atau smartband mungkin dari ketahanan baterainya ya. Ya, ketahanan baterai itu salah satu aspek penting buat kalian yang nyari smartwatch maupun smartband ya. Kalau pemakaian pribadi gue ya di Huawei Smartband 8 ini udah sekitar seminggu baterainya masih sisa 30%-an lah. Ya, ini 30 nih pas nih. Pas 30% ya bahkan. Memang klaimnya Huawei itu bisa sampai 2 minggu dalam 1 kali cas penuh, tapi itu tergantung pemakaian. Nah, karena gua baru awal beli dan masih norak, jadi masih gua
cari-cari modenya, gue sering buka. Nah itu mempengaruhi baterai juga. Kalau sudah terbiasa mungkin bisa lebih lama. Oke. Dan klaimnya ini untuk pengecasan fullnya sendiri nggak sampai 1 jam ya? Nggak, dia 5 menit bisa dipakai 2 hari dan full charge hanya butuh waktu 45 menit. Oke, berarti itu udah termasuk hal yang kalian bisa pertimbangkan banget dari ketahanan baterainya. Sama tadi measurementnya itu, sensornya itu udah lebih oke dibanding untuk yang Halo ya. Oke lah, maksudnya kalau dari segi harga ini lu beli di harga berapa? Jadi kalau kalian nih mau beli Smart Band 8 di e-commerce tuh harganya 500 ribuan aja. 500 ribuan? 500 ribuan aja. Itu lumayan ya? Itu lumayan? Ya lumayan sih. Oh ya, tapi kalau dari segi fitur menurut lu? Oke sih, worth it dengan harga segitu. Worth it. Iya, menurut gue juga tergantung harganya juga ya. Kalau untuk Smart Band sebenarnya di bawah 500-an juga mungkin ada, tapi fitur measurementnya kayak sensornya itu patut kalian pertimbangkan juga. Contoh smartwatch aja yang di 200 ribuan mungkin lebih rendah dari Smart Band maksudnya harganya, tapi kan sebenarnya kalau smartwatch itu harusnya bisa cakupannya lebih luas, tapi ini measurementnya aja masih kurang gitu ya. Jadi ya itu sih harus ditimbang-timbang lagi kalian mau beli yang mana. Smart Band seperti ini Huawei yang 8 ini yang terbaru ya? Ini yang terbaru, Ini yang terbaru dari banget. Huawei dia paling terbaru. Oke. Atau mungkin smartwatch dari Halo, atau kalian ada brand lainnya lagi yang menurut kalian kayaknya smartwatch gue yang lebih oke deh, atau smart band gue yang lebih oke. Boleh banget kalian tulis di kolom komentar, nanti kita review, kita bandingin dengan smartwatch atau smart band terbaru juga ya? Iya. Kayak gitu. Nanti kita bakal bahas dari build-nya, dari kualitasnya, worth it atau enggak. Kayak gitu ya. Paling itu aja dari gue, Felis dan Chan. see you at next episode.